Jens Raven dalami bahasa Indonesia demi skuad Garuda. Hal yang wajib diperhatikan Timnas Indonesia U20 lawan Iran U20. Kelvin Verdonk tak sabar rasakan sentuhan Alex Pastur. Ex-Timnas Indonesia meradang sampai colek Erick Thohir. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ex-Timnas Indonesia meradang sampai colek Erick Thohir. Mantan pemain Timnas Indonesia Andik Firmansyah lagi-lagi menjadi viral berkat unggahan kontroversialnya di media sosial. Hal itu bermula saat Persiraja Banda Aceh harus menelan kekalahan, yakni dalam laga krusial babak playoff Liga 2 2024-2025 setelah takluk dari PSPS Riau. Pertandingan yang berlangsung panas diwarnai kontroversi akibat sejumlah keputusan wasit yang dianggap merugikan tim asal Aceh itu. Sejak awal laga, tensi pertandingan sudah tinggi, dengan beberapa keputusan wasit yang diprotes keras oleh para pemain Persiraja. Ketegangan pun mencapai puncaknya setelah wasit meniup peluit akhir, memicu aksi emosional dari para pemain. Salah satu insiden yang mencuri perhatian adalah aksi Rizky Nasution, yang mana terlihat menghampiri dan mencekik wasit utama, hingga memaksa petugas keamanan turun tangan untuk meredam situasi. Usai pertandingan, kekecewaan pun tidak hanya dirasakan di dalam lapangan, tapi juga di media sosial. Andik Firmansyah yang merupakan salah satu pemain senior Persiraja, meluapkan kekesalannya melalui unggahan Instagram pribadinya. Ia menyoroti kondisi sepak bola nasional yang menurutnya mengalami kemunduran, sekaligus menandai akun resmi Liga Indonesia, PSSI, dan Erick Thohir. Jadi pemain bola pro 2008 sampai sekarang main bola kayak jadi wayang. @PTLIB, @PSSI, @Erick Thohir. Liga Bobrok. Tulis Andik Firmansyah. Sontak hal itu langsung mengundang beragam reaksi dari warganet tanah air. Terlebih Andik Firmansyah sendiri kerap menyenggol dan meluapkan emosinya di media sosial. Bagi netizen sendiri, hal itu diakui sebagai potret pemain lokal yang dianggap Toel layak bersaing dengan pemain keturunan. Kelvin Verdonk tak sabar rasakan sentuhan Alex Pastur. Hadirnya tim pelatih Timnas Indonesia dari Belanda mendapatkan sambutan antusias dari para pemain. Salah satunya bek kiri Kelvin Verdonk yang telah mengunci satu tempat di skuad utama Garuda. Terbukti, Verdonk selalu menjadi starter dalam 6 laga bersama skuad Garuda, termasuk saat meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi kemarin. Menariknya, Verdonk kini memuji sederet ex-bintang Timnas Belanda yang akan menangani skuad Merah Putih menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya, keberadaan Alex Pastur yang disebut banyak pihak bakal menjadi otak strategi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah legenda dan Pastur sangat kuat secara taktik. Jadi aku sangat menantikan periode internasional ini. Aku masih mengenal Denny Lansat saat dia masih menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni Van Bronckhorst, ujar Kelvin Verdonk melansir dari akun Instagram @goalmedia. Di bawah era kepelatihan baru, Verdonk sendiri diprediksi masih akan menjadi andalan. Pasalnya, ia selalu tampil konsisten, bahkan menjadi pilihan utama di NEC Nijmegen. Tak ayal, sosok Verdonk mendapatkan julukan sebagai sosok yang memiliki banyak paru-paru, berkat staminanya yang luar biasa. Kini menarik untuk menanti aksi bek 27 tahun itu di bawah sentuhan Patrick Kluivert. Dengan mengusung filosofi total football, bukan tidak mungkin Verdonk menjadi salah satu pemain yang akan bersinar di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hal yang wajib diperhatikan Timnas Indonesia U20 lawan Iran U20. Pertama, evaluasi di sektor tengah dan belakang. Pada 3 laga sebelumnya, sektor tengah dan belakang Timnas Indonesia U20 dirasa perlu untuk mendapatkan evaluasi dari banyak pihak karena sering melakukan kesalahan sendiri.
Hal tersebut wajib diatasi Indra Syafri guna meminimalisir kesalahan yang justru bisa merugikan tim nantinya. Terlebih skuad Garuda Nusantara akan bertanding di level Asia, bukan lagi AFF. Kedua, rekor pertemuan dengan tim Timur Tengah. Rekor Timnas Indonesia U20 saat jumpa tim-tim dari Timur Tengah memang cukup buruk, di mana dari 3 laga yang dilalui saat jumpa tim Timur Tengah, skuad Garuda Nusantara menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Hal itu mengindikasikan memang Timnas Indonesia U20 secara peta kekuatan masih belum bisa mengimbangi tim-tim dari kawasan Timur Tengah ini. Namun hal itu bukan menjadi sebuah alasan untuk minder dan inferior saat menghadapi Iran nantinya. Ketiga, tidak bergantung kepada 1-2 pemain. Dalam 3 laga uji coba yang dilalui Timnas Indonesia U20 dirasa terlalu bergantung kepada beberapa nama pemain sebagai ujung tombak permainan. Sebut saja pemain seperti Doni Tripamukas, Jens Raven, dan Kade Arel yang diandalkan. Hal ini sejatinya bisa memberikan dampak yang kurang begitu baik untuk psikologis tim dan taktik pelatih. Tentunya jika pemain yang diandalkan tersebut tak dapat bermain dapat memberikan efek negatif kepada skuad. Oleh karena itulah, Indra Syafri perlu mengurangi terlalu bergantung kepada 1-2 pemain saja di atas lapangan. Jens Raven dalami bahasa Indonesia demi skuad Garuda. Striker Timnas Indonesia U20 Jens Raven belum setahun berstatus sebagai WNI. Namun ia telah menunjukkan tekad bahwa belajar bahasa Indonesia sangat penting untuk komunikasi sebuah tim. Cara termudah yang dilakukan Jens Raven adalah dengan berbincang bersama rekan-rekan timnya di Timnas Indonesia U20. Di mana setiap ada kesempatan ke Indonesia atau agenda tim, dia belajar dari Kade Arel dan kawan-kawan. Menariknya penyerang FC Dordrecht itu mencoba mengingat apa saja kosakata baru diketahuinya. Tak jarang juga mencatatnya. Yang paling sering tentu langsung mempraktikkan dengan berbicara. Hal itu diungkapkan Jens Raven dalam sela-sela latihan. Teman-teman di sini sangat membantu. Mereka pelan-pelan ikut mengajari saya. Terkadang saya juga menonton video, tapi harus saya akui, saya masih belum lancar, ujar Jens Raven. Lebih dari itu, Jens Raven menegaskan bahwa dirinya siap menunjukkan kualitasnya jelang menghadapi Iran di laga perdana Piala Asia U20 2025. Bahkan, penyerang jangkung itu optimis bisa membawa skuad Garuda Nusantara lolos Piala Dunia U20. Diakui Jens Raven, persiapan menghadapi Iran pun sudah matang. Adaptasi cuaca dan taktik di Cina pun dilalui ia dan rekan-rekannya yang telah berjalan dengan baik.